Yang Gibran begini-begini. Oh, yang begini ya. Jadi memang nggak lepas, ini kan perform ya, di panggung, apalagi sadar lah bahwa ini juga ditangkap oleh kamera, yang kemudian kamera ini akan menjadi siaran langsung ke berbagai penjuru gitu kan. Ya. Maka di situ dibutuhkan acting, Ya. acting pemeranan untuk memerankan dirinya sebagai capres yang kira-kira secara penampilan bisa lebih meyakinkan. Dan benar kita lihat bahwa ketiga-tiganya acting. Oh iya, jadi secara perform mereka mencoba untuk memanfaatkan forum itu dengan memahami seni peran, tapi dengan kapasitasnya masing-masing, begitu kan? Mengamalkan seni peran. Paham atau enggak itu mengamalkan seni peran. Dan nampaklah itulah Gibran ya, kalau ditinjau dari seni acting ya kan, acting semacam Gibran itu, kalau misalnya itu acting sebuah drama, acting sebuah teater, itu barangkali geraknya memang diperlukan seperti itu. Gestur-gestur saya sedang mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu kan, dengan gerak tubuh sampai itu. Tetapi kalau itu acting film ya, nah itu acting kelas pemain figuran. Semalam saya menonton debat 3 calon wakil presiden. Ya, saya juga nonton. Anda nonton juga? Iya. Itu menarik, tapi saya tidak mengkaji kepada esensi isi debat. Tetapi Ya, saya melihatnya mengkaji dari apa-apa, tapi oke lanjut. Tapi saya ingin melihatnya lebih sederhana sesuai dengan disiplin ilmu kita, yaitu dari sudut pandang seni peran, acting, acting para cawapres gitu. Karena kan di situ ada omongan gimmick, songong dan lain-lain. Tuh gimana tuh menurut Anda? Bukan itu, kalau actingnya bukan itu, terutama itu yang Gibran begini-begini. Oh, yang begini ya. Jadi memang nggak lepas, ini kan perform ya, di panggung, apalagi sadar lah bahwa ini juga ditangkap oleh kamera, yang kemudian kamera ini akan menjadi siaran langsung ke berbagai penjuru gitu kan. Maka di situ dibutuhkan acting, acting pemeranan untuk memerankan dirinya sebagai capres yang kira-kira secara penampilan bisa lebih meyakinkan. Dan benar kita lihat bahwa ketiga-tiganya acting. Oh iya, jadi secara perform mereka mencoba untuk memanfaatkan forum itu dengan memahami seni peran, tapi dengan kapasitasnya masing-masing, begitu kan? Mengamalkan seni peran. Paham atau enggak itu mengamalkan seni peran. Dan nampaklah itulah Gibran ya, kalau ditinjau dari seni acting ya kan, acting semacam Gibran itu, kalau misalnya itu acting sebuah drama, acting sebuah teater, itu barangkali geraknya memang diperlukan seperti itu. Gestur-gestur saya sedang mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu kan, dengan gerak tubuh sampai itu. Tetapi kalau itu acting film nah itu acting kelas pemain figuran. Karena kalau di film itu ada sutradara juga kan, acting itu sudah tercermin dari pandangan mata, gerak bibir, roman muka. Kalau ini masih dalam tataran physical attraction. Nah, selebihnya dia berusaha berakting untuk menjadi cerdas ya, spontan ngomongnya, tetapi itu tidak sinkron dengan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya tetap ya seperti karakter aslinya yang tingok dengan
pandangan yang datar, stereotip dalam ilmu peran kan itu. Harusnya Gibran tuh nyari saya dulu sebelum ikut debat itu, untuk belajar paling tidak memahami seni peran atau how to act and make people believe. Sebenarnya Bung Adi ya, di dalam banyak bidang termasuk politik ya, termasuk perform gitu, acting itu benar-benar diajarkan dalam arti yang sesungguhnya. Jadi saya itu pernah mendapat dimintain tolong oleh misalnya untuk sekolah-sekolah di kepolisian yang jurusan apa itu ya, itu memang dia membutuhkan seni make up segala untuk bagaimana. Ya, saya ingat dulu di Petet almarhum. Ya. Dia pernah ngobrol-ngobrol dan dia pernah bicara bahwa Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu juga sempat mendapatkan pembelajaran seni peran acting dari Didi Petet gitu. Iya, bahkan banyaklah menteri ini ya mengundang pelatih acting atau bagaimana. Sebenarnya kalau acting kan nanti seakan-akan pura-pura, sebenarnya ini bagian dari olah tubuh. Apa dulu kalau sekolah kepribadian dulu kan mengajarkan tuh semacam olah gerak tubuh dan sebagainya. Nah, kembali ke debat cawapres ya, itu Muhaimin juga penuh acting. Oh ya, tiga-tiga ya kan, penuh acting. Nah, cuma sebenarnya banyak yang pengamat yang mengatakan bahwa Muhaimin ini reborn, artinya kembali kepada satu pembawaan otentiknya lah, tetapi sesungguhnya agak, kalau saja Muhaimin itu daya lentur aktingnya diturunkan 1 grade ya, itu benar kata pengamat bahwa dia kembali ke aslinya. Tapi kemarin itu dia berusaha berakting untuk bisa mendekati daya intelektualitas Anies. Nah, akibatnya ya dia agak kita khawatir sebenarnya ketika dari awal dia dengan ofensif melakukan itu, wah ini kalau acting seperti ini itu resiko keplesetnya tinggi, resiko keselionya tinggi, apalagi kalau kemudian tidak mampu melawan pancingan dialog, itu bisa acting bisa menjadi buruk gitu. Tapi untung dia agak mau melawan sehingga ketika dipancing oleh penguasaan dirinya cukup baik lah. Oleh serangan-serangan dari Gibran terutama kan gitu. Dia masih menguasai acting itu meskipun akhirnya actingnya ya agak terlalu itu tadi lah ya, terlalu panggung lah, terlalu teatrikal lah gitu, bukan acting film yang istilahnya tadi inner action gitu kan. Nah, begitu pun juga Mahfud ini gini, Mahfud ini sebenarnya kan orang yang lebih paham, lebih menguasai hal-hal terutama yang berkaitan dengan hukum ya, dengan keakademian atau akademik gitu ya. Nah, tetapi karena dia harus berakting yang mendekati gaya Ganjar yang kerakyatan, nah ini barangkali dia di-drive oleh juru aktingnya atau penasihat-penasihatnya supaya menggunakan bahasa-bahasa kerakyatan lah yang sederhana. Makanya dimulai dengan cerita empiris tentang pengalaman dia, jejak rekam dia lah kan gitu. Nah, akibatnya mensinkronkan antara bahasa kerakyatan dengan beban akademis dia yang harus menjelaskan secara sistematis ya, secara ilmiah. Nah, ini kan jadi agak sulit memang. Nah, akibatnya tampillah dia dalam acting yang nanggung seperti itu, sehingga ketika mendapat serangan dari lawan main, nah di dalam acting kan gitu, dalam drama itu juga dari Gibran kan gitu, dia ya udah muncul karakter ya udah itu ecek-ecek ada pertanyaan dia istilahnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab lah kan gitu. Jadi memang begini, bahwa memainkan sebuah peran dalam konsep yang berbeda dengan keseharian itu memang tidak gampang, ya kan? Nah, Gibran cenderung lebih mampu karena dia generasi yang sangat erat berhubungan dengan generasi Z, generasi milenial yang
yang artinya secara gestur dia lebih ekspresif gitu. Ya kan, walaupun kemudian terkesan orang mengatakan songong, tetapi dia lebih mampu memerankan perannya. Kalau misalnya kita bicara Muhaimin, kita bicara tentang Mahfud, ya kan, mereka agak sulit karena artinya mereka harus menjadi orang lain dalam sebuah debat. Tetapi kalau mereka menjadi dirinya sendiri dalam jabatan itu kan dia tidak harus berperan apapun, gitu loh. Itu loh maksudnya. Iya, tapi si Gibran betul dia berusaha untuk berakting sesuai dengan perilaku anak-anak sekarang. Tetapi ini akting ini tidak imbang, tidak menyatu dengan beban yang disampaikan, ya kan? Karena yang disampaikan ketahuan nih, kayak orang baca skenario nih. Meskipun hafal, orang akting tuh baca skenario-nya kan nggak dibaca, memang harus hafal. Tetapi kurang inner, kurang masuk di dalam itu sehingga akhirnya itu tadi begitu ada hal-hal yang sifatnya serangan, nah dia balas aktingnya itu dengan gimmick, istilah sekarang kan gimmick. Betul, si Muhaimin itu tidak bisa berakting untuk lebih rileks. Padahal dia otentiknya itu rileks loh sebenarnya. Aslinya. Ya kan? Nah, aslinya kan bercanda, humor, hal-hal yang serius bisa ditampilkan. Mungkin kalau itu yang dia bawakan sebetulnya akan lebih bagus. Kalau dia tidak perlu harus menyetel itu harus begini harus dia bawa aja dirinya kan lebih original ya. Maksud saya itu begitu pengetahuannya dia seperti itu ya, lalu kemudian aktingnya diturunkan satu grade aja. Nah itu lebih dasar ya. Gitu. Nah ini sama bebannya dengan tadi Mahfud MD itu mestinya orang dalam debat semalam itu bisa lebih sistematis, lebih akademis, lebih ilmiah karena dia profesor dan sebagainya, dan ilmunya lah kita percaya. Dan dia juga orang yang biasa kan berpidato atau berdebat dan sebagainya. Cuma karena dia tadi istilah saya dia ingin mencoba dengan bahasa yang oleh kubunya ini sering dianggap inilah bahasa kerakyatan, inilah bahasa, maka dia justru banyak bicara tentang Madura. Madura itu kan memang egaliter, satu kebudayaan yang memang dekat, asal gini penjelasannya gampangan, sudut pandangnya sederhana meskipun substansinya jelas. Nah, Mahfud mencoba ke sana, sementara kepintaran dia gitulah ya, itu lebih dari bahasa-bahasa itu ya, dia coba kombinasikan akhirnya sebagai sebuah acting menjadi agak artifisial. Mungkin gini, pengaruh pejabat, pengaruh jabatan itu kan membuat orang menjadi tidak rileks, menjadi kaku, ya kan. Sementara kalau kita bicara acting itu kan bagaimana semuanya bisa lepas dan itu menjadi milik sendiri yang keluar dari keluar dan membuat orang percaya itu adalah originalitas. Ini mungkin ini hal-hal acting ini kan juga memang bukan untuk main film, bukan juga untuk main teater, tetapi untuk penampilan debat di dalam dalam kapasitas mereka sebagai cawapres kan gitu kan. Memang ini bukan acting untuk itu. Maka paling tidak mereka dibebani oleh sosok mereka sebagai cawapres. Nah, kan kembali lagi, nah acting ini dibutuhkan karena justru di dalam debat cawapres itu meskipun teksnya adalah mereka ingin memperdalam visi misi yang dipahami oleh publik, tetapi juga saling menguji satu sama lain mana visinya yang paling unggul. Kedua, bagaimana mereka pintar mempertahankan visi misinya sekaligus bisa mengalahkan visi misi lawan kan gitu. Yang berikutnya adalah soal penampilan, perform, kesan, lalu bagaimana menimbulkan trending yang berdampak pada positif atau negatif. Nah dari banyak polling atau di media sosial itu kan akhirnya ketahuan benar bahwa Muhaimin itu kan lebih banyak sentimen positifnya daripada negatifnya, dan sentimen negatif yang paling tinggi itu sama Gibran, yang kedua sama Mahfud, dan yang paling unggul Muhaimin. Otomatis sentimen positifnya juga yang lebih banyak akhirnya Muhaimin. Nah ini saya kira pengaruh actingnya gitu loh Bung Adi, dibanding substansi yang dibicarakan itu lebih banyak karena dari acting mereka di panggung, gaya lah sebutlah begitu, sehingga
benar juga bahwa seni acting ini memang seni kehidupan, bukan hanya seni berperan tetapi termasuk memerankan dalam kehidupan nyata. Iya, karena begitu. Karena perform itu menjadi ukuran penilaian orang menjadi simpati atau tidak simpati. Ya, kan gitu. Antara lain tujuan debat kan itu. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut Bung Adi ya, saya mau baca di kalender saya ini. Apa itu? Kata-kata, ayat-ayat, tanda-tanda yang kali ini dari ayat suci ini. Al-Baqarah ayat 42. Janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nggak boleh dicampur, hitam ya hitam, putih ya putih, kira-kira itu. Jangan dicampur aduk jadi abu-abu. Nah, terus jangan pula menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau tahu bahwa ini benar, itu harus dikatakan, jangan disembunyikan. Nah, sementara kita tahu, gitu kan. Nah, jadi ini menarik juga ayat ini untuk kita jadikan semacam introspeksi bahwa dalam situasi kompetisi pilpres sekarang ini, gitu kan, kita ya nggak bisa tuh abu-abu. Harus jelas ya. Harus jelas mana yang benar menurut saya, mana yang salah menurut yang lain, gitu kan. Mencampur adukan. Nah, dalam konteks ini kan yang paling jelas kan 1 dan 2. 1 itu jelas, yang benar adalah perubahan. Kedua, yang benar adalah keberlanjutan. Nah, yang paling abu-abu ya yang ketiga. Itu, tapi enggak, maksudnya ini hanya itu aja. Tapi menarik, artinya bahwa mengamati kemampuan acting para capres dan cawapres menuju pemilu 2024 ini buat kita itu menarik karena kita bisa membuat kajian dengan disiplin ilmu kita sebagai orang film. Dan ini sebenarnya acting ini juga bisa kita lihat dan kita ulas, kemudian kita bahas terhadap politikus-politikus yang populer ya seperti Pak sama aja yang lain. Termasuk nanti capres. Jadi ini juga pada acting nih. Caleg juga. Siapa? Ganjar, Prabowo ini kan penuh acting. Sama. Kemarin kan sama, teatrikal juga tuh, Prabowo, acting, gemoy segala macam itu semua acting. Gitu. Ya. Oke.